Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya adalah Muhammad Ihsan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Aceh Singkil. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil rekaman praktek coaching saya. Yang pertama berperan sebagai coaching dan yang kedua adalah berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ihsan. Terima kasih telah menyempatkan dirinya, telah meluangkan waktu pada sesi Jimit kita pada siang hari ini. Kita mau bincang-bincang sebentar aja Bu ya, sekitar 15 atau 20 menit gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi apa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini Bu? Jadi saya itu ingin berbagi keresahan yang saya alami gitu. Ketika yaitu saya itu kan ngajarnya di SMK, udah jenjang tertinggi di sekolah menengah. Kemudian ngajar juga di kelas 11 dan 12, tapi mereka itu masih sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu nalar gitu. Mereka lebih suka menjawab pertanyaan yang textbook seperti sebutkan dan jelaskan gitu ketika diberi pertanyaan yang harus perlu menalar ataupun yang tidak langsung bisa dijawab eksplisit gitu Pak, mesti misalnya ada artikel kita harus memahami dulu artikel itu kemudian menjawabnya tidak ada langsung tertulis di artikel itu, mereka kesulitan seperti itu Pak. Jadi Ibu mengajar di SMA kelas 11 ya Bu ya. Siswanya masih kesulitan dalam menalar dari menjawab soal pertanyaan menalar gitu ya. Memang Iya harusnya Pak. kalau di kelas tinggi cara berpikir dan pola pikirnya itu kita harapkan mampu gitu Bu ya. Jadi dari perbincangan Ibu sebelum ini kira-kira bagaimana sih yang murid yang mampu menalar itu gimana tingkat keberhasilannya gitu Bu? Ukuran keberhasilan anak yang mampu menalar itu seperti apa gitu? Menurut saya ukuran keberhasilannya itu ketika mereka mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak textbook, ketika dia hanya apa yang dimaksud, jelaskan pengertian, sebutkan, kalau itu kan bisa dihafalkan, tetapi sebaliknya ketika pertanyaannya misal ada artikel, kemudian secara tidak langsung tidak disebutkan. Seperti contohnya misalnya karena saya ngajar kewirausahaan, ada artikel tentang pengusaha sukses di Indonesia ini gitu. Kemudian pertanyaannya hanya menurut kalian dampak positif apa yang diberikan pengusaha tersebut gitu. Biasa kan harusnya anak itu bisa melalat, oh berarti dapat membuka lapangan pekerjaan, kemudian dapat meningkatkan produktivitas atau dan lain-lain. Nah, anak-anak untuk menjawab soal seperti itu masih sulit gitu, ataupun ketika diberi case tantangan gitu harus membuat proposal tema ini misalnya, itu masih kesulitan gitu Pak. Jadi menurut saya ya tingkat keberhasilannya ketika mampu menjawab pertanyaan yang di luar textbook itu sih Pak. Gitu ya. Jadi intinya anak itu yang saya tangkap berarti mampu berpikir lebih lebih luas, wawasannya lebih luas gitu. Lebih berpikir kritis gitu loh Bu ya, berarti anak-anaknya Iya gitu ya. Mampu menganalisis, bukan hanya kayak hafalan aja seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya. iya Pak. Gitu Bu ya. Jadi dengan apa itu oh, gimana menurut Ibu itu hambatannya? Hambatan yang akan dihadapi nanti kira-kira? Iya, jadi kan dari case ini kita jadi menyadari kan tingkat literasi anak itu masih rendah berarti. Uh, Tidak hanya membaca, memahami itu masih rendah. Jadi hambatannya di situ, tingkat literasi siswa masih rendah. Kemudian hambatannya juga dari saya karena saya ngajarnya kejuruan. Jadi konten-konten yang harus diberikan di LKPD itu juga harus sesuai dengan jurusan tersebut. Nah, itu menurut saya hambatan sekaligus tantangan sih untuk agar permasalahan yang keresahan yang saya alami bisa diatasi.
berarti itu hambatannya Bu ya. Berarti hambatannya ada dari murid kita, ada dari diri kita sendiri, tapi tentu kita harus juga tahu bagaimana mencari penyelesaiannya gitu. Jadi kira-kira apa solusi yang mau Ibu rancang gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang lagi Ibu hadapi? Ini kan tadi berarti kaitannya di siswa itu dengan rendahnya tingkat literasi baik membaca atau memahami suatu bacaan atau suatu case kepada siswa ya. Solusinya menurut saya juga bisa karena terbiasa kan Mbak. Jadi kita juga membiasakan memberikan LKPD, tidak hanya memberikan soal ya, soal secara umum aja seperti apa jelaskan tadi, tapi kita membiasakan memang LKPD apapun harus ada konten membacanya setidaknya, kemudian konten membacanya, kemudian memberikan pertanyaannya juga yang sebisa mungkin yang eksplisit ya, agar anak juga bisa memahami bacaan tersebut. Kemudian selain itu juga ada pembiasaan membaca yang ingin saya berikan ketika 15 menit di awal dengan memberikan informasi terbaru tentang hari itu. Saya berikan ke mereka, kemudian saya acak siswa untuk menceritakan kembali apa yang sudah dibaca tadi, yaitu tentang berita tentang hari ini. Itu Pak, itu rencana saya biar meningkatkan literasi siswa, karena yang kita tahu sekarang ada ANBK dan itu penilaiannya baik literasi maupun numerasi itu kan soalnya nalar semua dan membaca nggak ada yang langsung hitung gitu. Jadi itu harus dibiasakan. Ya, itu menurut saya bisa karena terbiasa, dipaksa dulu biar akhirnya terbiasa gitu. Iya, benar. Iya, benar sekali Bu. Memang kadang-kadang anak itu perlu dipancing untuk kebaikan gitu Bu ya. Apalagi tingkat literasi anak ini memang harus ditingkatkan di mana-mana pun, dari SD juga sekarang kan apanya NBK-nya pasti soalnya literasi numerasi gitu, pasti ada identiknya. Bahkan numerasinya juga ada juga membacanya gitu. Pasti soal menalar juga gitu ya. Ini memang solusi yang Ibu berikan, saya rasa udah ide yang sangat cemerlang dengan memberikan LKPD yang ada konten membacanya, kemudian nanti pembiasaan biar nanti anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal yang pertanyaannya menalar gitu Bu ya. Jadi dari solusi yang telah Ibu rancang tadi itu Bu, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan gitu untuk mencapai anak ini udah berhasil gitu. Kira-kira waktu yang Ibu butuhkan itu berapa gitu? Kalau berkaitan dengan kemampuan literasi itu sebenarnya mungkin butuh waktu yang panjang ya Pak, berkelanjutan. Tetapi kita mungkin setiap 1 semester atau 6 bulan kita coba evaluasi, adakah peningkatan, siapa yang mulai peningkatan, hingga kita memetakan lagi untuk semester berikutnya apa yang harus kita rubah atau apa yang harus kita perbaiki gitu. Jadi kalau waktunya mungkin berkelanjutan gitu, tetapi memang ada evaluasi setidaknya minimal dalam 1 semester tersebut begitu Pak. Berarti gitu Bu ya. Karena ini menyangkut literasi, tidak mungkin berhenti sampai di tingkat sekolah di tingkat atas saja gitu Bu ya. Memang sampai nanti kuliah juga memang iya, benar sekali Bu. Memang sampai tingkat kuliah, sampai kita pun udah jadi bekerja juga, literasi memang harus selalu kita giatkan, karena gimana lah, kita manusia ini harus seperti pembelajar sepanjang hayat gitu Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi itu. Jadi sekarang Bu, komitmen Ibu untuk rencana yang akan Ibu laksanakan ini, rencana aksi yang mau Ibu sampaikan tadi itu kan solusinya udah Ibu sampaikan, jangka waktunya. Jadi komitmen Ibu gimana gitu dengan rencana aksi Ibu ini Bu? Komitmennya akan berusaha, ini rencana, dan rencananya itu menurut saya juga rencana yang positif ya. Jadi harus kita jalankan, apalagi ini dimulai dari ajaran baru ya. Jadi kita harus memulainya ya saat ini, kita sendiri yang akan memulainya dan insya Allah akan berusaha berkelanjutan gitu.
misalkan ada siswa atau dampaknya awalnya belum begitu kelihatan, kita juga tidak boleh pantang menyerah gitu. Harus, oh sepertinya kontennya yang harus diperbaiki, oh kitanya sendiri juga harus mengevaluasi diri gitu Pak. Oh, berarti Ibu akan selalu nanti memonitoring, mengevaluasi setiap kegiatannya gitu Bu ya, melakukan Iya review Pak. gitu di mana kurangnya, di mana yang harus ditambahkan gitu Bu ya. Nah, mantap Iya sekali Pak. Ibu ini. Dari pembicaraan kita ini banyak sekali ide-ide yang cemerlang yang Ibu sampaikan ke kita ini. Muncul dari diri Ibu sendiri. Jadi ini siapa dan apa yang akan dapat membantu menjaga komitmen ini, Ibu ini kira-kira? Dengan komitmen Ibu tadi, Eh, siapa dan apa yang dapat ya, membantunya, Bu? siapa kita di sekolah tidak sendiri. Di sekolah ada kepala sekolah, ada rekan sejawat gitu. Itu adalah tim dan kita juga bisa saling berkolaborasi. Kita bisa saling menanyakan, mungkin teman sejawat bisa mendapatkan apa ya model yang lebih efektif. Mungkin kita bisa ATM rekan Iya, sejawat iya. tersebut kan gitu. Untuk apa? Menurut saya apa yang dapat membantu itu motivasi dari dalam diri saya sendiri juga mungkin harus tetap untuk bisa berkelanjutan itu kan kita harus tetap semangat terus apapun yang terjadi Semangat gitu, Bu ya. gitu ya itu Pak. Kesehatan juga harus kita jaga terus ya, Bu ya. Oh, pasti itu Pak. Jadi sekarang kita sudah masuk dalam sesi yang terakhir dari coaching kita pada kesempatan kali ini. Tadi Ibu telah menjelaskan permasalahan Ibu sendiri yang mencari solusinya. Ibu juga yang punya komitmen dengan apanya solusi yang Ibu apa itu. Berarti nanti oh rencana ini kan ada tindak lanjutnya gitu. Jadi sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana kesimpulan dari pertemuan kita di Zoom kali ini, Bu? Apa yang dapat Ibu sampaikan gitu kesimpulan? Kesimpulannya saya awalnya bercerita keresahan saya ya, keresahan saya Iya. tentang kemampuan anak didik saya, kenapa kalau soal melarang itu sulit dijawabnya, kadang nggak masuk akal, kadang di artikel apa ditulis lagi nggak nyambung gitu. Nah akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik, sangat menarik ini dari Pak Ihsan, jadi saya sendiri akhirnya juga oh ada ide-ide yang muncul dari diri saya sendiri. Iya. Oh iya gitu. Jadi Iya. memang pertanyaan yang bagus itu bisa membuat saya sendiri akhirnya juga bisa berpikir untuk mengatasi masalah yang saya hadapi tersebut, Pak. Gitu, Pak. Memang berarti kita dari pembicaraan kita kali ini kan dari sini kan ketemu gitu Bu berarti ya. Yang awalnya Ibu hanya resah gitu. Sekarang udah ketemu. Gimana solusinya? Gimana nanti tindakannya dan bagaimana nanti Ibu menjaga komitmennya gitu. Nah, oke lah Bu ya. Yang terakhir Bu, gimana perasaannya Bu setelah apa kita ini sesi coaching kita kali ini? Gimana perasaan Ibu? Tentunya lega, Pak. Lega. Eh, Permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Apalagi Iya, ketika kita sharing dengan orang, ya itu akan membawa dampak kelegaan dari kita dan itu memotivasi saya sendiri juga untuk benar-benar melaksanakan rencana ini menjadi sebuah kenyataan, apalagi ini awal ajaran baru harus disertai dengan semangat baru untuk menjalankan yang sudah direncanakan begitu Pak. mantap Bu. Mudah-mudahan nanti apapun yang Ibu rencanakan ini, mudah-mudahan hambatan-hambatan dapat Ibu selesaikan sendiri. Nanti anak-anak Ibu nanti berhasil untuk menyelesaikan permasalahan ataupun soal-soal yang berkaitan dengan penalaran gitu Bu ya. Jadi sekianlah pembelajaran apa kita ini sesi rukul kita ini apa kita ini Zoom kita ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan kami tutup acara kita ini dengan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Isan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Nuri. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, walaupun banyak kesibukan dengan sore ini saya rasa agak bersemangat lah Bu. Sehat-sehat dan bersemangat gitu Bu. Baik, jadi kita sharing-sharing bincang-bincang ya Pak pada sore ini mungkin Ya. sekitar 15 sampai 20 menit lah Pak. Jadi kira-kira apa ya Pak yang akan kita bicarakan, akan kita bahas pada sore kali ini yang ingin Bapak bicarakan gitu? Inilah Bu yang saya sudahkan sekarang ini. Saya di kelas 7 itu, anak murid saya itu masalah penjumlahan bilangan bulat ini. Mereka mengalami kesulitan, sulit membedakan mana yang harusnya nilainya negatif, hasil penjumlahannya sulit juga. Kadang-kadang dipikirnya, oh ini tinggal tambah aja gitu, tambah misalnya seperti negatif 6 tambah 5 gitu. Dipikirnya udahlah, oh berarti ini satu gitu kan. Dipikirnya satu aja udah betul gitu. Padahal harus satu gitu. Jadi kayaknya mereka itu belum memahami konsep awalnya itu mana sih yang bilangan bulat negatif, mana sih bilangan bulat positif gitu. Karena kalau kedua-duanya sama banyak itu nol gitu, gimana sih caranya gitu. Nah itulah yang mau saya sharing gitu kan. Oh, apakah nanti dengan perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi yang lebih baik dari permasalahan yang saya temui di kelas. Oh ya, jadi itu memang apa ya Pak, yang harusnya dasarnya sudah ada di SD ketika masuk kelas 7 loh, ternyata belum bisa gitu. Jadi mungkin Iya, sebagai guru kita apa harus mulai dari awal atau bagaimana gitu ya Pak ya. iya, Jadi kalau iya. menurut Bapak anak kelas 7 itu sebenarnya ukuran keberhasilannya sudah bisa sejauh apa gitu Pak? Kalau harusnya kalau masalah bilangan bulat ini sebenarnya mereka harus mampu menyelesaikan yang dasarnya aja gitu, seperti yang tadi itu negatif 6 tambah 5 itu harusnya mereka udah bisa gitu. Tapi entah bagaimana memang disitulah kurang kemampuan mereka itu gitu. Saya harap nanti anak-anak ini di proses pembelajaran di kelas dengan soal-soal seperti itu mampu gitu. Bahkan nanti mereka itu dalam operasi hitung campurannya bisa gitu. Ada nanti kali bagi tambah kurang gitu. Sudah mampu gitu. Itulah harapan keberhasilan dari anak-anak yang saya harapkan nanti. Ya, jadi harapannya untuk operasi bilangan bulat aja seenggaknya paham gitu Pak ya, karena itu dasarnya harusnya sudah dipahami di SD Ya, gitu. Ya, jadi iya. menurut Bapak apa solusi yang pas untuk mengatasi ini untuk ya semakin meningkatkan kemampuan peserta didik Pak? Solusi saya pikirkan sampai sekarang gitu ya. Rencana saya itu nanti saya akan Pak sebentar membuatkan Pak, sebentar Pak. Sebelumnya mohon maaf, agak putus-putus suaranya Pak. putus. Ini udah jelas Bu. Udah Masih jelas Bu. Pak. Oh ini udah Pak. Boleh dilanjutkan Pak tadi? Udah jelas Bu ya. Apa tadi Pak? Solusi mengatasi, mohon maaf ya Pak sebelumnya terpotong. Solusinya untuk mengatasi itu, mengatasi hal kemampuan Ya bilangan bulat permasalahan anak yang itu. saya hadapi Ya. itu ya. Jadi rencana saya solusi yang mau saya rancangkan nanti itu melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi ke anak. Karena kan tidak mungkin juga kita mencap anak itu semuanya nggak pandai gitu. Dalam kelas itu pasti ada yang pandai gitu. Jadi nanti rencana saya itu membuatkan sebuah 3 model LKPD gitu Bu ya. Ada yang LKPD yang untuk anak yang harus yang kemampuannya kurang, ada nanti yang sedang,
dan ada nanti yang kemampuannya yang sudah bagus gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan gitu. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan di bidang yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti dalam pembelajaran itu setelah nanti ada asesmen awalnya nanti dibedakan LKPD-nya kan dari asesmen awal nampak nanti di mana anak-anak ini gitu. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya, di prosesnya itu rencana saya nanti akan membuatkan suatu media. Medianya itu nggak perlulah media yang harus keren atau apa. Intinya medianya ini dapat membantu anak itu memahami konsepnya gitu. Yang mana konsepnya kalau jumlah dari bilangan bulat dan bilangan ganjil itu sama, maka hasilnya nol gitu. Jadi terpikir sama saya, Bu, nanti misalnya bisa aja dari kertas gitu kan, dari kertas karton warna itu gitu, Bu. Jadi nanti bisa jadi karton warna tergantung kelompoknya masing-masing nanti. Apakah mereka mau ngambil warna merah atau warna biru gitu. Pokoknya dari dua warna berbeda berarti dimisalkannya itu sebagai satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Jika sama banyaknya berarti hasilnya nol gitu. Kalau lebih banyak nanti yang bersisa yang merahnya berarti positif hasilnya. Kalau yang bersisa nanti warna biru berarti negatif hasilnya. Itu baru terpikir sama saya, Bu, gitu kan. Karena teringat dulu waktu pembelajaran di perkuliahan praktek-praktek gitu. Oh, terpikir bisa juga kayaknya ini kita praktekkan sama anak gitu. Jadi di situ nanti rencana saya, Bu, solusi yang akan saya coba praktekkan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Jadi itu ya Pak, kan sesuai yang dikatakan Bapak tadi, kita sebagai guru itu kan menuntun kodrat anak, dan anak masing-masing tidak bisa kita paksakan untuk Iya. satu harus bisa matematika semua gitu. Jadinya kita Iya. Bapak tadi akan melakukan pemetaan. Dari pemetaan itu akan melakukan belajar berdiferensiasi sesuai tingkat kemampuan, kemudian juga memanfaatkan alat peraga gitu ya Pak ya. Jadi misalkan siapa tahu dengan tidak langsung melihat angka min plus tambah gitu kan, tapi dengan Iya, alat betul. peraga jadi cepat paham gitu ya Pak. Iya. Kira-kira ini kan solusinya sangat luar biasa menurut saya Pak. Ada nggak Pak, menurut Bapak hambatan yang akan menghalangi jika Bapak melakukan solusi tersebut? Mungkin halangan yang pertama yang terpikir sama saya tadi kan masalah warna aja gitu, Bu, ya. Nanti mungkin kalau bilangannya belasan gitu, ada puluhan gitu. Di situ yang terpikir sama saya, kayak mana ya gitu. Cuman sekarang terpikir pula saya solusinya gitu. Dengan hambatan seperti itu, masalah nanti bilangannya itu kan kalau jumlahnya sama aja, bilangan kecil aja 1 sampai 10 gitu. Mungkin kalau belasan nanti saya terpikir lagi kalau misalnya nanti dia bikinnya tadi berbentuk persegi panjang gitu kan. Jadi atau bangun segitiga dipotong-potongnya gitu. Nanti kalau potongan yang kecil dianggapnya sebagai satuan gitu. Kalau potongan yang besar dianggapnya sebagai puluhan. Jadi nanti bisa dia membedakan gitu. Kalau misalnya kayak 12 tambah negatif 15 katanya. Kan berarti kan ada puluhan-puluhannya. Jadi yang puluhannya itu tentu diambilnya dari potongan yang besar gitu, Bu. Itu saya rasa nanti hambatannya satu, Bu. Kemudian yang kedua, bisa jadi nanti hambatannya ini yang saya rasa mungkin terjadi nanti, Bu. Pengelolaan kelas kita harus lebih bagus gitu. Karena bisa jadi nanti ada suatu kecemburuan sosial karena pembelajaran seperti ini kan bisa jadi baru pertama kali gitu pembelajaran berdiferensiasi sama siswa kita gitu, murid kita gitu. Mungkin bisa jadi kok Bapak lebih fokus sama mereka, kami enggak gitu. Mungkin disitulah perlu nanti perhatian lebih kita sebagai guru. Kayak gini memberi pengertian sama anak gitu, Bu. Mungkin disitulah hambatan-hambatan kemungkinan yang akan terjadi mungkin, Bu. Mungkin anak protes yang merasa pintar kok soalnya beda sama yang Iya, Bu. berdasarkan pemetaan program gitu ya Pak. Tapi Iya. luar biasa Bapak Iya. dari hambatan juga sudah menemukan solusinya juga. Jadi untuk solusi-solusi atau kegiatan yang ingin Bapak rancang itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Jadi gini Bu, jadi dari segi waktu ini memang saya pikir-pikirkan kayaknya dalam satu topik pembelajaran itu kayaknya bisa diselesaikan. Karena mungkin nanti di pertemuan pertama itu harus kita mulai dengan asesmen awal dengan pengenalan medianya dan cara-caranya gitu. Jadi seiring waktu nanti saya rasa perlu agak 6 kali pertemuan lah Bu gitu. Karena kan di pembelajaran kurikulum merdeka juga kan kita itu harus pergi ke pemahaman konsep yang lebih mendasar gitu Bu. Daripada pemahaman konsep yang lebih luasnya nanti kan kita bisa melakukan misalnya pengayaan gitu. Yang pentingnya sekarang anak itu harus tahu dulu bagaimana bagaimana dia menemukan konsepnya yang sebenarnya gitu. Jadi Iya, waktunya berarti itu yang dibutuhkan mhm, perkiraan segitu lah Bu, 6 kali pertemuan gitu, 6 kali pertemuan lah Bu. iya sesuai tema, tema Ya atau sesuai topiknya ya gitu ya. tema atau topik pembelajaran bilangan bulat gitu, pengoperasian operasi hitung bilangan bulat gitu Bu. Ini kan hal luar biasa ya Pak, mesti kalau saya udah membayangkan ini murid-murid itu pasti tertarik gitu. Ketika belajar matematika ternyata tidak hanya ditulis di papan ini soal jawab gitu dengan alat peraga, dengan media, dengan modal pembelajaran yang berbeda. Nah ini menurut saya hal yang sangat bagus gitu. Jadi menurut Bapak siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut agar apa yang sudah direncanakan juga berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi kalau dari segi siapa untuk menjaga komitmen ini, saya rasa memang harus perlu kolaborasi antar semua warga sekolah lah. Ya mungkin kita bisa berdiri sendiri di sekolah kita Bu. Tidak bisa kita mungkin mengutarakan ide kita jalan-jalan sendiri. Saya rasa juga tidak akan bisa. Jadi peran dari kepala sekolah, dari rekan-rekan majelis guru, walaupun dia yang berbeda dengan mata pelajaran saya, ataupun bahkan di sekolah saya ada yang satu mata pelajaran, mungkin perlu kami saling sharing gitu, berbagi. Ini pembelajaran di kelompok saya seperti di kelas saya seperti ini, Ibu bagaimana gitu. Jadi mungkin ada kolaborasi, mungkin bisa nanti saling kunjung dalam pembelajaran gitu, kunjungin kelas gitu. Hmm. Biar nanti dapat ide-idenya gitu kan. Setiap kelas kan beda anaknya, beda juga cara dan pola pikirnya gitu, Pak. Hmm. Jadi mungkin nanti peran dari kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan terutama juga murid-muridnya. Itu sangat sangat akan membantu kita, komitmen kita dengan nampaknya semangat mereka itu. Kita mungkin akan lebih bertanggung jawab dengan kesadaran diri mereka yang mau belajar itu udah syukur sekali karena kan sama-sama kita ketahui Bu, ini kan bisa matematika ini biasanya kan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu kan belum masuk udah sulit sekali sama anak-anak itu. Tiba-tiba di kelas datang soal. Nah ini soal, kerjakan, soal kerjakan, soal kerjakan gitu. Jadi itu makanya ide saya itu tadi mencoba membuatkan alat peraga gitu. Biar untuk membedakannya gitu. Untuk kedepannya kan kalau udah tahu konsepnya saya rasa nanti mereka bisa gitu. Jadi yang perlu saya jaga dari segi apa yang Ibu sampaikan tadi ya seperti itu dari semangat juangnya nanti anak-anak itu akan memotivasi diri saya sendiri gitu. Oh, anak-anak senang kalau misalnya nampak antusias dari anak-anak itu kan kita sebagai guru semangat juga Bu gitu. Hmm. Bahkan pernah juga itu kita lupa waktunya gitu, lupa waktunya udah istirahat aja kiranya gitu bukan. Kalau anak-anak itu enak belajar seperti itu kita enak gitu waktu itu nggak terasa gitu udah istirahat aja padahal udah 3 jam pelajaran gitu tapi kalau nanti anaknya baru masuk 10 menit jam berapa jam lagi mau istirahat itu kan gawat kali kita jadi kita mikirnya apa kan gawat gitu jadi memang di sini semangat motivasi diri sangat diperlukan sekali dan satu lagi ya kesehatan karena kondisi kesehatan itu saya rasa sangat mempengaruhi dari apa kita Bu itu apa semangat kita juga dipengaruhi oleh kesehatan kalau kita kurang fit saya rasa misalnya kecapean kali malam Hmm. mengajar udah lelah sekali rasanya gitu kan jadi kondisi badan memang harus sangat-sangat diperhatikan juga Bu. Gitu ya Bu. Baik.
Iya, merubah mindset anak yang biasanya matematika itu dijadikan momok, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan ya Pak. Jadi pembelajaran Iya, aktif di kelas dan kitanya sendiri juga harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan gitu agar kita iya, juga dapat iya Bu, iya. menyampaikannya dengan semangat dan baik juga. Baik Pak, ternyata kita sudah ada di ujung coaching kali ini. Jadi perbincangan yang sangat menarik menurut saya karena saya pribadi juga memang kurang 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 bisa di bidang matematika. Jadi menurut saya aja kalau jadi murid mungkin tertarik sekali kalau matematika memakai alat peraga ini seru Iya juga sekali gitu. Bu. Nah, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini kira-kira yang dapat Bapak simpulkan apa? Ya, dari pembicaraan kali ini saya merasa dengan tadi ada saya merasa gimana gitu anak-anak melihat anak-anak yang tidak mampu ini gitu. Ternyata dengan pembicaraan kali ini kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Nur sampaikan terpancing juga semangat saya, terpancing juga muncul juga ide-ide dan gagasan-gagasan gitu. Memang bagus sekali pertanyaan Ibu itu. Jadi saya berpikir jadinya, oh kayak gini. Oh iya ya, kiranya kalau anak seperti ini perlu juga harus kita cari solusinya sendiri gitu kan. Oh ini hambatannya. Jadi terpikir juga saya tadi kan setelah Ibu menanyakan solusi, oh hambatannya seperti apa? Oh, jadi terpikir juga saya gitu, oh hambatannya kemungkinan seperti ini. Karena awalnya saya berpikirnya itu kalau solusinya seperti ini aja, oh iya ya, kalau nanti bilangannya seperti ini bagaimana gitu kan. Kalau anaknya nanti protes, ini selalu diperhatikan nanti gimana gitu. Jadi terpikir juga sama saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan gitu, dengan penguatan-penguatan yang ada gitu. Jadi dengan permasalahan saya hadapi, saya menemukan kembali solusinya, saya menemukan kembali semangat diri saya, semangat juang saya untuk mendidik murid-murid agar mereka itu dapat kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Intinya pembelajaran mudah-mudahan nanti dapat terjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu simpulan yang Amin. Iya Pak, kita sebagai guru pada intinya itu kita menuntun anak dan dapat mewujudkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpusat pada murid gitu ya Pak. Jadi gimana Pak iya. perasaan Bapak pada sore hari ini? Ya, dengan pembelajaran apa kucing kita ini hari ini sangat 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 sekali menyenangkan sama saya, sangat gembira, merasa lega rasanya gitu. Tidak ada sangat-sangat beruntung lah saya jumpa sama Bu Nuri dengan perbincangan kita di siang hari ini. Saya rasa sangat bagus, memancing motivasi gitu. Pokoknya saya lega Bu, saya bisa kiranya setiap masalah pasti akan ketemu solusinya. Cuma hanya saja kita harus bertemu dengan orang yang tepat gitu. Seperti Bu Nuri gitu. Saya rasa Bu Nuri adalah orang yang tepat yang harus saya ajak bicara, yang saya harus berbincang, mencari solusi bersama dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Ya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, hanya Iya, mau mencoba atau tidak gitu ya Pak ya. iya Dan dengan itu cara ya benar. berbagi, kita kan tidak bisa juga untuk kadang memendamnya sendiri, kita harus perlu berbagi dengan Iya, orang lain. Gitu. iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Bu juga atas waktunya. Telah lebih kayaknya dari 15 menit Bu ya. Habis Saya tidak terasa akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil rekaman dari percakapan coaching yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.